titik terang di mana mesin-mesin berbahan bakar minyak bumi, batu bara, dan lain-lain yang mulai bermunculan. Tentu saja, pada abad 18 ini merupakan penemuan yang sangat-sangat bagus dan semua orang ingin memilikinya untuk meningkatkan produktivitas dari pabrik mereka dan meningkatkan kemampuan industri. Karena keinginan yang sangat tinggi dan permintaan yang sangat banyak di seluruh dunia, tentu pembakaran fosil menjadi sangat banyak juga. Kita sudah membakar banyak fosil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan skala yang sangat besar. Ya, pada suatu saat, 9 Mei 2013, konsentrasi karbon mencapai angka 400. Sebagai skala perbandingan, angka 400 ini memang masih merupakan angka yang masuk akal bagi toleransi tubuh manusia. Tapi tidak untuk iklim, tidak untuk binatang, tidak untuk hal-hal lainnya. Tentu, dengan kenaikan ini, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, suhu bumi akan naik dengan sangat drastis. Dan karena kenaikan suhu bumi tersebut, bencana alam pasti terjadi. Ya, sudah seperti kita lihat, belakangan ini kita juga sering melihat berita kebakaran hutan, kemudian banjir, dan juga iklim yang sangat tidak prediksi. Ketiga contoh bencana ini hanyalah permulaan dari bencana-bencana yang akan datang. Misalnya, kekeringan parah. Hal itu kemudian akan berujung pada kegagalan panen secara berkelanjutan, hingga pada akhirnya manusia tidak bisa lagi tinggal di bumi. Dan saya bisa katakan punah. Stabilitas yang selama ini kita andalkan sudah berada di ujung tanduk. Masalah ini saya bicarakan karena ini bukan hanyalah masalah stabilitas. Ini juga masalah ketidakadilan. Orang-orang yang selama ini tidak berkontribusi pada kerusakan lingkungan, malah menjadi orang-orang yang menerima dampak paling buruk dari hal ini. Apakah ini akan menjadi akhir cerita dari manusia yang digadang-gadang sebagai makhluk hidup tercerdas yang pernah berjalan di atas bumi, hanya karena kita gagal untuk melihat keinginan jangka panjang dan memilih untuk melihat rencana jangka pendek? Kita merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kita tahu mengapa angka ini naik terus. Kita tahu cara menghentikannya dan kita tahu cara menguranginya. Oleh karena itu saya mengajak semua orang di sini untuk fokus kepada solusi. Solusi di sini di atas kertas memang terlihat sangatlah mudah, yaitu dengan satu, restrukturisasi total teknologi seluruh dunia maupun industri ataupun non-industri menjadi teknologi yang berbasis sumber daya alam yang bisa diperbarui. Hanya saja hal ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa iklim saat ini, perubahan iklim, masalah lainnya merupakan masalah yang perlu kita selesaikan dengan cepat. Dan juga tentu saja dengan biaya yang minim. Mungkin ada yang bertanya, kalau memang perubahan iklim bahaya, kenapa tidak pemerintah memberikan semua anggarannya atau sebagian besar anggarannya untuk perubahan iklim? Jawabannya hanya ada satu, sangat simpel. Ada banyak sektor lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Misalnya, pendidikan, kesehatan, kemudian jaminan sosial dan hal lainnya. Bahkan, negara-negara maju seperti yang di Eropa tidak memberikan lebih dari 2% anggarannya per tahun untuk perlindungan lingkungan dan pencegahan perubahan iklim. Oleh karena itu, saya mengajak, selama saat ini pemerintahan dan negara-negara besar tidak bisa melakukan banyak hal secara langsung bersamaan, kita sebagai individu harus bergerak terlebih dahulu. Mungkin memang terkesan kecil, tapi jika kita melakukan semuanya bersama-sama, maka hal itu bisa memberikan dampak yang sangat besar untuk lingkungan. Yang pertama, kemungkinan besar solusi yang sudah Anda sering dengar, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Lama ini terutama juga karena pandemi, kita juga lebih jarang untuk keluar. Tapi jika memang kita harus keluar, dan memang itu bisa dicapai dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki, ayo, marilah kita gunakan sepeda atau dengan berjalan kaki daripada kita menggunakan motor atau menggunakan mobil. Kemudian, solusi yang kedua yang bisa saya tawarkan adalah mengurangi penggunaan plastik. Mungkin terdengar aneh, mungkin tidak pernah dibahas oleh orang lain. Tapi percaya tidak percaya, plastik yang sekarang kita gunakan merupakan plastik yang berbahan dasar paling banyak merupakan dari minyak bumi, batu bara, dan hal-hal lainnya. Dan tentu pada proses pembuatan maupun pengolahan limbahnya akan ada banyak proses pembakaran. Dan seperti yang kita tahu, proses pembakaran tersebut akan berkontribusi sangat besar
kepada pemberian emisi karbon kepada atmosfer. Dan tentu saja hal ini akan menaikkan angka konsentrasi karbon di atmosfer. Kemudian yang ketiga, reboisasi. Mungkin solusi ini juga Anda sering dengar, tapi ini juga salah satu solusi paling efektif. Jika memang di samping Anda, di daerah lingkungan Anda masih ada tanah yang tandus, tempat yang kosong, mari kita juga melakukan reboisasi pelan-pelan. Walaupun tidak banyak pohon, kita bisa memastikan bahwa lingkungan kita tetap hijau. Jika memang tidak bisa ada lingkungan hijau lainnya, maka marilah kita juga bisa berdonasi kepada organisasi yang bergerak dalam bidang reboisasi. Perubahan iklim ini memang masalah yang besar, tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan butuh usaha yang sangat besar dari semua orang. Namun, di tengah ketidakmampuan dari pemerintah untuk memberikan usaha yang cukup saat ini, marilah kita sebagai individu bergerak sedikit demi sedikit memastikan bahwa perubahan iklim, angka konsentrasi karbon tetap bisa jaga, supaya kita bisa menjaga lingkungan kita supaya bisa ditinggali untuk lebih lama lagi. Sebelum saya menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Malam ini bulan purnama, karena hujan kurang larut. Marilah kita semua bersama kurangi emisi karbon. Demikian pidato ini saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sebentar Brian, tolong slide dari awal. Dari awal. Ya. Oke, yang ini dulu. Oke, kurang oke, lanjutkan. Nanti saya beritahu. Oke. Hmm. Ya. Oke, yang tadi yang antara plastik dan kebakaran. Nah, ini fokusnya tadi kan menghindari pemakaian plastik ya. Iya. Terus itu juga ada api. Itu mungkin ada maksud tersembunyi kah? Iya, Bu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan kan, plastik ini dibuat dari bahan istilahnya minyak bumi dan lain-lain. Dan proses pengolahan maupun pengolahan limbahnya itu banyak menggunakan proses pembakaran yang akan kemudian secara tidak langsung berkontribusi pada kenaikan emisi karbon. Oh, terus yang disarankan kecuali tidak memakai plastik, bagaimana kalau sudah di zaman teknologi ini pemakaian plastik sepertinya tidak terhindarkan. Yang disarankan apa? Apakah harus seperti ini? Apakah plastik itu harus dibakar gitu? Tidak, Bu. Terus bisa ada pengolahan lainnya, tapi selama ini masih paling cepat dan paling banyak digunakan merupakan pembakaran. Terus solusi kalau memang plastik itu menjadi suatu kebutuhan, apa yang disarankan? Yang pertama langkah pertama adalah mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Kemudian kedua adalah pengembangan dari pemerintah, karena saya pernah baca bahwa sudah ada plastik yang bisa dibuat dari kulit nangka. Oke, terima kasih Brian. Ya, PPT-nya sangat bagus. Yuk, ya, juga sudah berani berdiri lebih rileks ngobrolnya. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya silakan. Saya, Bu. Yuk. Oke, Dapni. Ya, oke, sudah.